Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deli Dwi Sabilia dengan NIM 2023 011 08 000087. Di sini saya akan melakukan podcast. Saya sendiri sebagai narasumber dan teman saya Lala sebagai host. Halo sobat pendengar, selamat datang di podcast kami hari ini. Aku Lala dan pastinya kita bakal ngobrolin hal yang seru banget bareng narasumber kita, Nelly Dwi Sabilia. Hai Nelly. Halo Lala, halo juga sobat pendengar podcast hari ini. Senang banget bisa hadir di podcast hari ini dan berbagi ilmu. Wah, keren banget. Nah, aku dengar nih topik kali ini tentang motivasi belajar. Kayaknya topik ini pas banget buat para pelajar dan mahasiswa yang lagi berjuang ya. Iya, bener banget Lala. Soalnya motivasi belajar itu penting banget untuk semangat kita belajar dalam mencapai tujuan. Oke, biar makin paham nih, bisa nggak Nelly jelaskan dulu apa sih motivasi belajar itu? Tentu, jadi motivasi belajar itu adalah suatu dorongan atau semangat yang ada dalam diri kita atau seseorang yang membuat kita berusaha belajar dan semangat untuk mencapai nilai yang lebih baik. Nah, jadi motivasi belajar itu bisa juga disebut dengan tenaga penggerak yang aktif dan tekun untuk belajar. Wah, jadi kayak bahan bakar ya. Tanpa motivasi, kita nggak bisa jalan. Iya, betul banget itu Lala. Diibaratkan motivasi belajar itu seperti bensin buat kendaraan. Nah, kalau gitu gimana sih cara tahu seseorang itu punya motivasi belajar yang tinggi? Biasanya orang yang termotivasi itu bisa kita lihat dari ciri-cirinya. Yang pertama, tekun dalam mengerjakan tugas, mencoba hal-hal yang baru, tidak gampang menyerah, dan mempunyai minat yang tinggi terhadap pembelajaran. Wah, jadi bukan cuma karena rajin ya, tapi juga punya rasa ingin tahu yang tinggi. Ya benar, dan guru juga punya peran besar. Misalnya dengan bikin suasana kelas menjadi seru, mengubah pelajaran menjadi permainan, atau melakukan pembelajaran di luar kelas, dan mengaitkan pembelajaran dengan minat siswa. Itu bisa banget meningkatkan semangat belajar. Nah, aku juga penasaran nih. Di pelajaran kamu kan ada bahas tentang teori harapan nilai. Bisa dijelaskan nggak maksudnya apa? Tentu, jadi teori harapan nilai ini menjelaskan kenapa seseorang melakukan sesuatu, termasuk belajar. Intinya motivasi belajar itu ada dua hal yang penting. Yang pertama ada harapan atau ekspektasi, yang kedua ada nilai atau value. Wah, maksudnya gimana tuh? Harapan itu artinya kita yakin usaha kita akan berhasil, sedangkan nilai artinya kita menganggap kegiatan belajar itu penting dan bermanfaat bagi kita. Kalau ada dua hal yang tinggi, kita yakin bisa sukses dan kegiatan belajar itu penting, maka motivasi itu juga tinggi. Tetapi kalau salah satunya rendah, maka motivasi kita juga menurun. Menarik banget. Terus gimana caranya biar teori ini diterapkan di kelas? Kita bisa mulainya dari meningkatkan keyakinan siswa bahwa siswa itu bisa melakukan itu dengan berhasil, dan membuat kegiatan belajar dengan yang bermakna, melibatkan siswa dalam mencapai tujuan, dan yang terakhir ada menciptakan lingkungan belajar yang positif. Wah, itu tips yang baik banget, diterapkan oleh guru maupun siswanya. Selain teori harapan nilai, aku dengar kamu juga bahas teori nilai diri. Apa tuh bedanya? Nah, kalau teori nilai diri itu lebih ke bagaimana seorang dirinya menilai dirinya sendiri. Jadi, motivasi belajar itu sangat dipengaruhi oleh pandangan kita terhadap diri sendiri. Kalau kita punya nilai diri yang positif, kita akan percaya diri dan merasa berharga. Tetapi kalau kita sering meremehkan diri sendiri,
ya semangat kita juga menurun. Oh, jadi intinya kita harus punya pandangan positif terhadap diri kita sendiri ya? Betul banget itulah, dan teori ini punya 5 komponen utama. Yang pertama ada citra diri, atau bagaimana kita melihat diri kita sendiri saat ini. Yang kedua ada diri ideal, atau siapa yang kita ingin jadi. Yang ketiga ada harga diri. Seberapa besar kita menghargai diri kita sendiri. Yang keempat ada peran diri atau peran kita dalam masyarakat. Yang kelima ada identitas diri atau kesadaran bahwa kita unik dan berbeda. Keren banget. Jadi semakin kita mengenal dan menghargai diri, semakin tinggi juga motivasi belajar kita. Iya, karena kita jadi sadar bahwa kita layak untuk sukses dan berkembang. Wah, nggak kerasa banget ya. Pembahasan kita hari ini padat dan bermanfaat banget. Terima kasih banyak Nelly udah berbagi tentang motivasi belajar. Sama-sama Lala, semoga pembahasan hari ini bisa membuat teman-teman semangat belajar dan berjuang untuk mencapai tujuan. Amin. Buat sobat pendengar, jangan lupa terus jaga semangat ya, karena belajar itu investasi buat masa depan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.